Perkenalkan, saya Denis Kalon Suci, NBI 12122003440. Di sini saya akan mereview materi instrumen of business relationship management. Instrumen hubungan bisnis adalah alat, teknik atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan, mengelola, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan atau mitra bisnis. Instrumen ini dirancang untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, membangun loyalitas, dan mendorong efisiensi operasional. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan instrumen dalam business relationship management. Dengan membangun loyalitas, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan pelanggan. Dampak sekunder penerapan instrumen hubungan bisnis terhadap perusahaan pemasok mencakup manfaat tambahan yang diperoleh pemasok di luar tujuan utama seperti meningkatkan loyalitas pelanggan atau menciptakan nilai pelanggan. Dampak ini seringkali tidak langsung namun signifikan dalam mendukung keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 instrumen dalam business relationship management. Yang pertama, instrumen kebijakan produk. Dalam manajemen hubungan bisnis, hal ini merupakan strategi yang digunakan oleh pemasok untuk menciptakan nilai bagi pelanggan melalui pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Beberapa elemen utama dalam instrumen kebijakan produk. Yang pertama, dari pemasok produk ke pemasok solusi. Artinya pemasok tidak hanya menawarkan produk fisik namun juga layanan yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Solusi ini mencakup produk, layanan, dan proses untuk meningkatkan nilai pelanggan sekaligus meningkatkan biaya peralihan pelanggan, sehingga memperkuat loyalitas. Yang kedua, kustomisasi layanan atau produk dan integrasi pelanggan. Produk atau layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan untuk memberikan solusi yang relevan untuk bernilai tinggi. Pelanggan dilibatkan dalam proses penciptaan nilai melalui penyedia informasi sumber daya atau kolaborasi. Yang ketiga, penjualan silang dengan menawarkan produk atau layanan fisik tambahan selain yang sudah dibeli dari pemasok. Tujuannya untuk meningkatkan pangsa pasar pemasok di kalangan pelanggan yang saling sama dan membuka peluang pertumbuhan di pasar stagnan. Dan yang keempat, layanan terkait produk. Layanan yang mendukung pelanggan produk inti seperti pemeliharaan, penyedia suku cadang, dan perbaikan. Tujuannya untuk memastikan kinerja produk yang optimal dan meminimalkan masalah pelanggan. Kemudian ada instrumen kebijakan distribusi yang berfokus pada bagaimana produk atau layanan disalurkan dari pemasok pelanggan, dengan tujuan untuk memastikan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan nilai dalam hubungan bisnis. Selanjutnya, instrumen kebijakan komunikasi yang mencakup strategi pendekatan yang digunakan perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mendukung manajemen hubungan bisnis. Instrumen manajemen pengaduan hubungan bisnis yang bebas dari kesalahan pihak pemasok merupakan tujuan yang mulia. Jadi ketika terjadi kesalahan dalam pemrosesan suatu transaksi dalam hubungan bisnis, hal ini menimbulkan risiko dan peluang bagi pemasok. Jika dia bereaksi dengan tepat terhadap kegagalan tersebut, kepuasan pelanggan dapat dipulihkan atau bahkan ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, instrumen kebijakan harga yang merupakan bagian penting dalam manajemen hubungan bisnis. Kebijakan ini mencakup strategi dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan harga produk atau layanan dengan tujuan menciptakan nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mempertahankan keunggulan kompetitif.